Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan senantiasa berbahagia bersama keluarga. Pada hari ini kembali kita di channel Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini bersama saya kita akan membahas tentang false cognates. Apa itu false cognates? Yaitu sepasang kata yang terlihat berkerabat karena bunyi dan artinya serupa, tetapi memiliki akar kata yang berbeda dan bisa saja berada dalam satu bahasa maupun berbeda bahasa. Jadi istilah lainnya false cognate ini adalah kerabat palsu. Baiklah, kita akan langsung melihat saja contohnya. Nah, di sini false cognate kita yaitu kita melihat perbandingan kata dalam bahasa Inggris dan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi yang di atas ini bahasa Inggris, yang di bawah bahasa Indonesia. Jadi yang pertama ini ada kata kritik di dalam bahasa Inggris dan juga kritik di dalam bahasa Indonesia. Nah, pengertiannya kritik dalam bahasa Inggris ini artinya kritikus atau orang yang mengkritik. Orang yang mengkritik sesuatu dalam bahasa Inggris disebut dengan kritik. Sementara kritik di dalam bahasa Indonesia itu artinya ya, kritik itu sendiri sesuatu yang kita lakukan di dalam mengoreksi atau melihat sesuatu yang tidak sependapat dengan kita, jadi kita adakan kritik. Jadi kata bendanya, sementara di sini kata bendanya tapi orangnya, sementara kritik di dalam bahasa Indonesia sesuatu yang kita buat untuk mengkritik tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bahasa Inggris ada kata service, sementara bahasa Indonesia ada kata service. Nah, di sini ada perbedaannya. Service di dalam bahasa Inggris ini artinya pelayanan. Contoh, kalau kita menunggu toko, kita tersenyum, memberi salam kepada para pelanggan, memberitahu informasi tertentu, itu namanya service. Sementara di dalam bahasa Indonesia, service itu artinya yang kita tahu memperbaiki barang yang rusak. Servis motor, servis elektronik. Nah, di sini pengertian yang ada yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya ada kata family. Sementara bahasa Indonesia ada kata family. Di dalam bahasa Inggris, family ini artinya keluarga inti, yaitu father, mother, and children. Jadi ayah, ibu, dan anak-anak itu disebut family. Sementara di dalam bahasa Indonesia, family, kita orang Indonesia, dia itu family saya, tidak terbatas pada ayah, ibu, dan anak-anak saja, tetapi bisa paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, dan lain sebagainya. Jadi sifatnya sangat umum di dalam bahasa Indonesia. Sementara dalam bahasa Inggris hanya keluarga inti saja. Kita lanjut. Berikutnya di dalam bahasa Inggris ada kata mobile. Mobile itu artinya bergerak. Dulu kita punya istilah mobile phone, telepon bergerak, yang sekarang dikenal dengan nama handphone atau ponsel. Nah, sementara di dalam bahasa Indonesia mobil artinya kendaraan roda 4 atau lebih untuk mengangkut manusia atau barang. Jadi mobile di sini artinya, saya ulangi, bergerak. Sesuatu yang bergerak. Sementara di dalam bahasa Indonesia kendaraan. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan. Di dalam bahasa Inggris ada kata emotion. Bahasa Indonesia emosi. Nah, emotion pengertian di dalam bahasa Inggris yaitu masih bersifat umum. Perasaan marah, gembira, sedih, galau itu disebut dengan emotion. Sementara di dalam bahasa Indonesia, emosi kita tahu ini cenderung kepada kata marah. Dia emosi melihat kejadian itu. Nah, jadi di sini perasaan bahasa Inggris emotion masih umum, sementara bahasa Indonesia sepertinya marah, emosi itu. Oke. Kita lanjutkan. Di dalam bahasa Inggris ada kata title, sementara bahasa Indonesia title. Nah, pengertian di dalam bahasa Inggris title ini artinya judul. Judul, sementara bahasa Indonesia ada kata title.
biasanya mengarah kepada gelar kesarjanaan. Sementara title di dalam bahasa Inggris artinya judul. What is the title of the film? Judul film itu apa? Nah, seperti itu contohnya. Berikutnya kita punya kata ounce. Bahasa Inggris, sementara bahasa Indonesia ounce. Di sini ada letak perbedaannya. Kalau ounce dalam bahasa Inggris ini merupakan satuan berat yang kurang lebih beratnya 28,3 gram. Sementara di dalam bahasa Indonesia ounce di situ 100 gram. Di situ berbedanya. Kemudian di sini ada kata serapan juga, bukan asli bahasa Inggris ini. Di sini ada kata chauffeur. Chauffeur. Sementara bahasa Indonesia ada sopir. Nah, chauffeur di sini cenderung kepada sopir pribadi. Sementara sopir di sini bahasa Indonesia masih sifat umum, baik sopir pribadi maupun sopir kendaraan umum atau sopir biasa disebut dengan sopir. Selanjutnya ada kata kecap. Ini bukan kata frase, kecap. Sementara ada bahasa Indonesianya kecap. Bedanya di mana? Kecap di sini mungkin orang yang belum tahu menebak-nebak, ini kecap. Ternyata di sini artinya saus tomat. Sementara kecap dalam bahasa Indonesia kita tahu salah satu cairan untuk menyedapkan makanan kita, baik kecap manis maupun kecap asin. Jadi saya ulangi, kecap dalam bahasa Inggris ini saus tomat, kecap bahasa Indonesia kita sudah tahu maksudnya. Berikutnya ada kata kelas. Kelas sama, tapi ejaannya beda. Nah, kelas di dalam bahasa Inggris ini pengertiannya sekelompok anak-anak yang mengikuti suatu pelajaran disebut dengan kelas. Ataupun juga kelas di sini dimaksudkan adalah pelajaran. Misalnya biology class, itu artinya pelajaran biologi. English class artinya pelajaran bahasa Inggris. Nah, pengertian di dalam bahasa Indonesia kelas ini adalah ruangannya biasanya. Ruangannya cenderung kepada ruangannya. Ruang kelas itu sendiri disebut dengan kelas. Selanjutnya kita punya kata fabric. Kemudian bahasa Indonesia ada kata pabrik. Nah, fabric di sini mengarah kepada kain katun, kain yang bahannya katun. Jadi kain katun. Sementara pabrik kita tahu tempat mengolah bahan baku menjadi bahan yang siap kita pakai. Jadi sangat beda sekali. Jadi pabrik di sini adalah bahan kain yang berupa katun, sedangkan di sini tempat untuk mengolah barang mentah menjadi barang siap pakai. Selanjutnya ada kata economics dalam bahasa Inggris, economis dalam bahasa Indonesia. Economics di sini mengacu kepada mata pelajaran ekonomi dalam bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Indonesia economis artinya hemat, paket ekonomis, paket hemat, hemat ya. Oke, cukup jauh artinya. Kemudian dalam bahasa Inggris ada kata kompleks. Bahasa Indonesia juga ada kata kompleks, sama penyebutannya, beda ejaan. Kompleks di dalam bahasa Inggris artinya rumit atau sulit. Sementara kompleks biasanya yang kita kenal dalam bahasa Indonesia yaitu beberapa rumah atau beberapa bangunan atau toko dalam satu tempat. Ya, kompleks perumahan misalnya, atau kompleks ruko di dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada kata pounds di dalam bahasa Inggris dan ada kata pound di dalam bahasa Indonesia. Pounds di dalam bahasa Inggris ini adalah satuan berat ya. Ada dua macam ukuran, bisa 454 gram atau 373 gram. Sementara pound di dalam pengertian Indonesia, bahasa Indonesia itu satuan berat 500 gram atau setengah kilogram. Seperti itu. Berikutnya dalam bahasa Inggris ada kata recipe. Recipe, sementara bahasa Indonesia ada kata resep. Recipe ini adalah resep masakan di dalam
bahasa Inggris. Sementara resep di dalam bahasa Indonesia bisa dua pengertian, bisa resep masakan, bisa resep dokter. Resep masakan dan resep dokter. Tapi kalau untuk bahasa Inggris hanya resep makanan saja. Oke, barangkali itu saja dulu yang saya dapat sampaikan tentang false cognate ini atau kerabat palsu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan menambah perbendaharaan kita untuk kita bisa belajar bahasa Inggris dengan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, comments, sharing untuk channel ini. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu. Sekian dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.